Halo guys, kali ini ada sebuah video dari kaum Ba'alawi. Video ini menunjukkan sebuah makam dihias, diberi wewangian, diberi bunga-bunga, seperti kamar pengantin. Dan sampai Malaysia ini hingga penceramah dari Malaysia itu terkaget-kaget melihat apa yang dilakukan oleh gerombolan plat G ini. Nggak usah panjang-panjang, langsung saja kita saksikan videonya. Berapa ramai umat Islam hari ini yang mereka dah tergelincir. Mereka pergi ke kuburan-kuburan yang mereka pandang keramat. Selepas tu apa yang mereka buat? Mereka hias kuburan-kuburan tersebut seperti kamar pengantin, bilik-bilik pengantin. Kemudian mereka cium-cium batu nisan. Kemudian mereka buat selawat-selawat, kononnya selawat. Padahal itu doa-doa meminta kepada ahli kubur. Dia katakan, iqdi hajatina, kabulkanlah hajat kami. Ketika dilarang, apa yang mereka cakap? Ziarah pun dilarang. Apa ni? Apa salahnya? Kami kan ziarah. Tengok, orang bukan melarang ziarah kubur engkau. Tak, orang bukan melarang engkau ziarah kubur. Bukan itu yang dilarang. Tapi kenapa engkau buat ritual-ritual yang teruk, ritual-ritual yang bercanggah daripada ajaran Islam, sampai-sampai engkau meminta kepada ahli kubur. Tapi orang yang seperti ini kalau dinasihati susah sangat. Bahkan mereka katakan, kami ini berada di atas jalan ahlu sunnah. Ahlu sunnah siapa? Sunnah siapa yang mengajar macam tu, meminta kepada ahli kubur. Dan ini banyak jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, ada hal yang aneh terkait dengan penemuan makam. Karena rata-rata makam yang ditemukan dengan menggunakan ilmu rongsen makam itu hampir semuanya bermarga Ba'alawi. Misalnya bin Yahya. Padahal kita tahu dari sejarah raja-raja Jawa itu memiliki istri yang sangat banyak. Contoh Prabu Brawijaya V, istrinya 90. Bisa dibayangkan kan anak-anaknya kira-kira berapa sampai cucu-cucunya berapa. Kemudian Prabu Siliwangi dengan jumlah istri sejumlah 150. Ini ya termasuk permaisuri, ya termasuk selir. Nah, mestinya kalau rongsen makam yang digunakan itu masih bagus, masih qualified, mestinya akan ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak makam bin Brawijaya dan makam bin Prabu Siliwangi. Harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi kok bin Yahya, aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pengajian yang di Gresik berjalan dengan baik, meskipun terjadi banyak persekusi di media sosial tentang kedatangan Gus Abbas dan Kiai Imad ke Gresik. Tapi nyatanya pengajian di Gresik berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun, hanya geger di media sosial. Ada pula yang melaporkan Gus Abbas, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, ke polisi, yang katanya diterima baik, diterima sangat baik oleh kalangan polisi. Meskipun pasti polisi yang menerima segala laporan dari masyarakat, tapi ya sudahlah. Justru itu yang ditunggu-tunggu malah. Kenapa kok ditunggu-tunggu? Bukan kita menantang ataupun sombong dengan apa yang kita lakukan, tidak. Justru ini menjadi pintu. Kita masih ingat dulu ketika zaman perjuangan Wali Songo ini baru berdiri, itu ada pihak-pihak yang mau mensomasi, tapi nyatanya nggak jadi. Nah, ini adalah peran polisi kaitan dengan Gus Abbas yang berceramah di Gresik, yang katanya melarang untuk bicara tentang nasab. Justru inilah yang ditunggu. Nah, makanya nanti jangan dicabut lagi ya. Karena ini adalah pintu masuk. Justru ini adalah pintu masuk
Kalau dibahas di pengadilan, maka ini yang akan terjadi, bahwa kita bisa masuk ke segala macam pembelokan sejarah, bisa kita ungkap langsung di pengadilan. Ini justru yang kita tunggu, ya. Bukannya kita sombong, bukannya kita takabur dan sebagainya, justru inilah yang kita tunggu dari dulu. Ayo kita bertemu di pengadilan, kita buktikan, biar kita buktikan bersama. Kenapa kok kita dilarang untuk bicara nasab? Kenapa kok kita dilarang untuk bicara tentang pelurusan sejarah? Kenapa kok kami dilarang untuk melakukan hal-hal yang justru memberikan wacana, memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, tentang sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Justru ini yang kita tunggu. Jadi mari kita buktikan bersama, saudara-saudara sekalian. Jadi nggak usah terlalu baper, gitu ya, santai saja. Ingat loh, jangan dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Al-Habib Wahyu Al-Ghdabus bin Yahudi Askenazi. Aku mau bertestimoni. Ketika ada tes DNA, aku tertarik sekali untuk menguji DNA-ku. Karena pada waktu itu aku yakin bahwa aku akan berhablu J1. Lalu aku dan teman-temanku melakukan tes DNA. Ternyata habluku G. Habluku G. Bukan J1. Sehingga sebelum aku itu melakukan tes DNA, karena aku yakin bahwa aku keturunan Nabi Muhammad, maka aku ngomong di medsos bahwa hei para orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, tes DNA. Pada waktu itu aku belum tes DNA, tapi aku yakin bahwa aku berhablu J1. Aku kabarkan, aku ceramah di mana-mana bahwa orang yang mengaku cucu Nabi Muhammad harus tes DNA. Setelah aku tes DNA, ternyata habluku G, ternyata aku orang Yahudi Askenazi. Aduh, gimana, makanya akhirnya aku mengharamkan tes DNA. Dari aku Habaib, Al-Habib Wahyu Al-Ghdabus bin Yahudi Askenazi. Piye iki plat G saya suwe saya parah. Terus pribumi hanya diem saja. Maunya apa sih mereka itu? Sudah nasabnya palsu, bikin ulah, memutarbalikkan fakta. Dari mereka lah yang ingin memecah-mecah bangsa Indonesia ini. Kemudian mereka muncul sok jadi pahlawan kesiangan, bermodal asma Allah dan Rasulullah SAW. Mari kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, tidak ada itu suku dia di Indonesia, dia itu pendatang tapi kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak melihat PT-PT dari kaum Ba'alawi yang menyatakan bahwa orang Arab tidak pernah menjajah orang Indonesia. Itu sangat betul sekali. Orang Arab tidak pernah menjajah orang Indonesia.
Tapi yang menjajah orang Indonesia adalah kalian-kalian kaum Ba'alawi. Emang kalian nganggap kalian orang Arab? Kalian itu bukan orang Arab. Kalian itu adalah orang Yahudi, bukan orang Arab. Jadi kalau kalian menjajah orang Indonesia dengan doktrin-doktrin kalian, ya berarti kalian itu udah menjajah orang Indonesia. Kalian itu bukan orang Arab. Jadi yang menjajah orang Indonesia adalah orang Yahudi, Zionis Yahudi, berdarah Yahudi, yaitu kalian-kalian. Jadi jangan kalian memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa orang Arab tidak menjajah. Memang betul orang Arab tidak menjajah orang Indonesia, tapi yang menjajah adalah kalian dengan doktrin kalian itu. Kalian telah menghukum muhibin agar muhibin itu mengikuti aturan kalian. Jadi kalau memang kalian ingin sadar, kalian udah boleh bertobat dan mengakui kesalahan kalian, bahwa kalian adalah orang Yahudi dan bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kalian mau membuktikan bahwa kalian itu adalah cucu keturunan Nabi, kalian silakan tes DNA dan dipublikasikan. Contoh Rizik Syihab, nah ini tes DNA saya, hasilnya ini. Nah, itu jangan diam aja. Orang sudah tidak percaya lagi sama kalian kaum Ba'alawi yang berdarah Yahudi. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.